Bayangkan kamu membuka sebuah website berita. Kamu klik tombol analisis sentimen. Lalu, kamu menunggu. 1 detik, 5 detik, 30 detik, 1 menit, 2 menit, dan akhirnya browser mulai terasa berat, bahkan bisa error. Nah, disinilah masalahnya. Kalau sebuah proses memakan waktu lama, misalnya 2 menit hanya untuk memproses satu berita, dan kita jalankan langsung saat user menunggu di browser, itu namanya proses sinkronos. Artinya, user harus menunggu sampai proses selesai. Sekarang bayangkan ada 10 berita. Berarti bisa butuh 20 menit. Jelas ini bukan pengalaman yang baik. Solusinya adalah menggunakan asynchronous process atau yang sering disebut juga background process. Sekarang kita pahami konsepnya dengan sederhana. Synchronous itu seperti kamu pergi ke warung, pesan mie instan, lalu kamu berdiri di depan kasir dan tidak boleh kemana-mana sampai mie kamu selesai dimasak. Sedangkan asynchronous itu seperti kamu pesan makanan, lalu diberi nomor antrian. Kamu bisa duduk santai, ngobrol, atau bahkan pergi sebentar. Nanti ketika makanan sudah siap, kamu dipanggil. Nah, background proses bekerja seperti sistem antrian itu. Sekarang kita masuk ke studi kasus kamu, menggunakan Y2 untuk analisis sentimen berita. Alurnya kira-kira seperti ini jika tanpa background proses. User klik tombol proses. Server memanggil API analisis sentimen. Menunggu 2 menit. Simpan ke database. Baru tampilkan hasil ke user. Masalahnya, selama 2 menit itu, browser terkunci menunggu. Sekarang kita ubah dengan pendekatan asynchronous. Alurnya jadi seperti ini. User klik tombol proses. Server hanya menyimpan request pekerjaan ke database atau queue. Server langsung merespon, proses sedang berjalan. Background worker mengambil data dari queue. Worker memanggil API, 2 menit. Simpan hasil ke database. User bisa cek hasilnya nanti, refresh auto reload notifikasi. Dengan cara ini, user tidak perlu menunggu lama di browser. Supaya lebih kebayang, ini gambaran sederhananya. Tanpa background proses. User request server tunggu API, 2 menit, response. Dengan background proses. User request server simpan ke queue response cepat. Worker ambil job proses simpan hasil. Sekarang kita kaitkan ke Y2. Di Y2, kamu bisa menjalankan background proses dengan beberapa cara sederhana, misalnya 1. Menggunakan command CLI, console controller. Kamu buat komen seperti PHP Y sentiment process. Lalu jalankan di background menggunakan Linux. PHP Y sentiment process dev02e1. Artinya, proses tetap jalan, tapi terminal bisa langsung ditutup. Sekarang kita bahas manfaatnya. User experience jauh lebih baik. Tidak ada loading lama. Server lebih stabil. Tidak ada request yang menggantung lama. Bisa scale. Kamu bisa jalankan banyak worker paralel. Lebih fleksibel. Bisa retry kalau gagal. Tapi ada satu hal penting. Background proses bukan berarti instan. User tetap harus diberitahu bahwa proses sedang berjalan. Beberapa cara yang bisa kamu pakai adalah dengan membuat tabel log dengan menandai setiap prosesnya. Status, processing, done. Progress bar. Auto refresh. Notifikasi. Kesimpulannya. Kalau kamu punya proses yang lama, detik hingga menit. Berat, API, mesin learning, scrapping, dan lain-lain. Bisa dijalankan tanpa harus user tunggu. Wajib gunakan asynchronous atau background process. Oke, sekarang tonton video ini sampai selesai agar kamu paham.